Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali bertemu di channel saya. Hari ini tanggal 17 Agustus tahun 2023. Hari ini adalah hari kemerdekaan Indonesia yang ke-78. Nah, jadi video ini adalah video spesial bulan Agustus. Jadi video spesial hari kemerdekaan teman-teman. Nah, jadi pada hari ini saya akan mengajak teman-teman untuk mempelajari satu hal, yaitu tentang tokoh. Nah, saya sudah pernah membuat video tentang tokoh itu, tapi tentang apa ya? Tentang tokoh itu di video short, ya, di video pendek, hanya 1 menit. Nah, untuk video ini video yang full versi panjang ya. Jadi untuk tokoh itu kita akan mengulas lebih banyak di video kali ini. Nah, jadi hari ini kita akan membahas tentang tokoh-tokoh yang ada di dalam film, cerpen ataupun novel, tentang penokohan ya teman-teman. Nah, jadi dari dulu, dari kita masih SD, SMP, bahkan SMA ya, yang selalu kita kenal tokoh itu kan ada 3, yaitu tokoh protagonis, antagonis, dan tritagonis. Nah, dari dulu tokoh yang selalu kita kenal itu ya seperti itu: protagonis, antagonis, dan tritagonis. Ya cuma 3 ini yang selalu kita kenal. Nah, yang selalu kita paham, protagonis itu baik, antagonis itu jahat, tritagonis itu penengah. Tapi untuk video kali ini kita akan sedikit lebih dalam mengulasnya ya. Oke, kita berawal dari protagonis. Tokoh protagonis itu tokoh utama di dalam cerita. Misalnya kayak di novel. Nah, di novel tokoh utama di dalam novel itu siapa? Nah, misalnya saya ambil dari novelnya Terelie yang berjudul Rembulan Tenggelam di Wajahmu. Nah, itu tokoh utamanya bernama Reyhan. Nah, itu berarti protagonisnya si Reyhan ini. Nah, terus di novel yang berjudul Pulang, nah, itu kan tokoh utamanya bernama Bujang. Nah, ini berarti protagonisnya ini si Bujang. Nah, itu namanya protagonis. Protagonis itu adalah tokoh utama, watak utama di dalam alur ceritanya. Kalau di film misalnya di Iron Man misalnya, berarti si Iron Man ini adalah protagonisnya. Misalnya di serial Naruto, berarti Naruto ini adalah protagonisnya teman-teman ya. Jadi protagonis itu tokoh utama di dalam cerita teman-teman ya. Itu untuk protagonis. Terus antagonis, kalau dari SD kita itu selalu belajarnya pokoknya antagonis itu jahat. Nah, iya kan? Padahal belum tentu. Yang namanya antagonis, oke lah, bisa dikatakan tokoh yang jahat, tapi kan tidak selalu jahat. Pokoknya intinya antagonis itu tokoh yang berseberangan dengan protagonis, yang beda pendapat, beda pemikiran. Nah, itu antagonis. Misalnya gini, saya ambil contoh sebuah cerita ya. Itu misalnya si A dengan si B. Nah, si A ini tokoh utamanya, nah si B ini tokoh pemeran sampingan lah, tokoh pembantu misalnya. Nah, si A dan si B ini bersahabat, berteman. Nah, akhirnya mereka naik sepeda motor. Nah, di perjalanan mereka mau menuju kota. Nah, di tengah perjalanan ada pertigaan. Nah, si tokoh utama, si protagonis itu bilang gini, kita ambil jalan ke kiri karena jalannya bagus. Nah, terus si B bilang, oh enggak, kita ambil jalan sebelah kanan saja karena sebelah kiri jalannya bagus tapi jauh, lebih baik kita ambil sebelah kanan. Nah, si tokoh utama, si protagonis, si A ini bilang, enggak, si jalan kanannya itu jelek, kita mending jalan kiri saja. Nah, si B ini kekeh dengan pendapatnya. Si B ini enggak, lewat kanan aja lah gitu. Jadi berseberangan pendapat dengan si A. Nah, si B ini namanya antagonis.
Nah, jadi dia punya pendapat yang berbeda, punya pemikiran yang berbeda dari tokoh utama. Gitu. Jadi antagonis itu belum tentu jahat ya. Ya bisa jahat mungkin ya, bisa dikatakan tokoh yang jahat di dalam cerita. Tapi tidak selalu jahat. Pokoknya intinya antagonis itu punya pendapat, pemikiran yang berseberangan dengan tokoh utama, dengan si protagonis. Oke ya, itu antagonis. Terus yang ketiga itu adalah tritagonis. Nah, tritagonis ini adalah eh, bisa dikatakan apa ya, penengah di antara si antagonis dengan si protagonis. Ya, saya ambil contoh gini, misalnya si A dengan si B. Si A ini protagonisnya, tokoh utamanya, si antagonis si B ini si antagonisnya. Nah, mereka sedang beradu argumen. Si A bilang, pokoknya kita harus beli mobil yang kualitasnya bagus, harganya mahal, begini-begini dan begitu. Nah, si B ini punya pendapat yang berbeda. Loh enggak, mending kita daripada beli yang mahal, mending kita beli yang murah, beli yang second. Nah, iya kan? Kita beli yang second, terus kita beli yang KW, harganya murah, wong ya sama-sama mobil. Nah, keduanya berdebat, nggak nemu jalan keluar. Beli yang mahal, beli yang murah, beli yang asli, beli yang KW. Nah, si A dan si B ini beradu argumen. Nah, akhirnya si C, nah sebagai protagonis, dia memberikan jalan tengah. Dah gini aja, kata si C, si protagonis, dah gini aja, kita mau beli mobil itu sesuai dengan budget kita dan sesuai kebutuhan kita, ya kan? Kalau kita punya uang dan memang kita benar-benar memerlukan mobil yang kualitasnya bagus, maka kita beli yang mahal dan sesuai dengan budget kita, uang kita, ya kan? Kalau memang kita punya uang yang sedikit tapi kita butuh mobilnya, ya udah kredit aja dulu nggak apa-apa, karena kita memang bener-bener butuh mobil yang kualitasnya bagus. Tapi kalau ya sekedar ingin punya aja dan budget kita kurang, ya udah kita beli yang bukan KW ya, tapi kita beli yang second aja dulu, ya kan? Nanti kalau udah punya uang dan bener-bener butuh, kita beli yang kualitasnya bagus, yang kuantitasnya bagus. Nah, kata si C. Nah, jadi si tritagonis itu penengah, ya penengah antara si A dengan si B. Nah, jadi memberikan jalan keluar ketika si protagonis dengan si antagonis ini berbeda pendapat, beradu argumen dan tidak menemukan jalan keluar. Itu namanya tritagonis. Oke, teman-teman, sampai di sini dulu videonya. Nah, jadi itu tadi pengertian sekaligus contoh antara tokoh protagonis, antagonis, dan tritagonis. Oke, teman-teman, sampai di sini dulu video saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sebelum saya akhiri, saya ingin mengucapkan selamat Hari Kemerdekaan 17 Agustus tahun 2023. Ya, semoga kedepannya Indonesia menjadi negara yang makmur, menjadi negara sejahtera, dan Indonesia akan melahirkan pemuda-pemuda yang mau terus berkarya dan berkarya, terutama berkarya di bidang kepenulisan. Oke, teman-teman, sampai di sini dulu videonya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.